Hai guys, buat kalian yang ingin bekerja dan tinggal di luar negeri tapi belum mempunyai skill bahasa Inggris, so kali ini aku akan share tipsnya gimana sih melatih bahasa Inggris teman-teman. Dan kali ini aku akan membagikan tips bagaimana berlatih agar cepat bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, berbicara pengalamanku kemarin ke Australia, sebenarnya waktu itu aku belum bisa bahasa Inggris, tapi aku niatin aja untuk belajar bahasa Inggris dari bener-bener dari nggak bisa apa-apa. Dan ya waktu itu sebenarnya bahasa Inggrisku nggak bagus-bagus banget, tapi aku targetin paling nggak aku bisa ngomong sama native conversation ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ke luar negeri, yang paling benar-benar harus dilatih listening sama speakingnya. Sebenarnya semuanya sih listening, speaking, reading, sama writing ya. So tips yang pertama adalah biasakan menonton film menggunakan bahasa Inggris. Awal-awal mungkin teman-teman bisa pakai subtitle yang bahasa Inggris dulu. Nah, nanti kalau teman-teman udah mulai lancar listeningnya, teman-teman bisa dihapus atau off aja subtitlenya, jadi teman-teman nonton film bahasa Inggris tanpa menggunakan subtitle. Nah, itu akan ngebantu banget buat ngelatih listening skill teman-teman. Nah, nanti kemudian kalau teman-teman nggak paham sama vocabulary yang teman-teman dengerin di film tersebut, langsung segera cari di Google Translate atau di kamus yang teman-teman punya, cari aja artinya, dan kemudian segera pakai vocabulary tersebut, buatlah jadi sebuah kalimat, kemudian teman-teman bisa praktekin langsung ya. Misalnya teman-teman tiba-tiba dengerin knock off. Nah, di situ mungkin teman-teman nggak tahu knock off itu apa. Nah, segera cari artinya knock off. So, jadi knock off itu artinya finish ya. Kalau kalian bekerja dan tiba-tiba nemuin kata knock off, nah itu artinya udah selesai. Kemudian buatlah kalimat dari knock off tersebut. Contohnya, it's almost 5 in the afternoon, so it's time to knock off, guys. Nah, di situ langsung kalian bikin kalimat. Jadi bukan menghafal untuk satu vocabulary, tapi buatlah kayak kalimat panjang ya. Terus yang kedua adalah mencoba bergaul dengan orang-orang asing. Orang asing itu orang luar negeri ya, kayak bule-bule gitu yang mereka bisa ngomong bahasa Inggris dan mungkin bahasa Inggrisnya bagus. Yang penting orang asing tersebut ngomong bahasa Inggris ya, nggak perlu apakah dia jago apa enggak, yang penting itu bisa buat lawan berbicara teman-teman. Nah, waktu dulu pengalamanku tinggal bareng teman dari Jerman ketika aku sedang kuliah. Kebetulan aku pernah tinggal satu rumah dengan teman dari Jerman. Nah, waktu itu aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris dan bener-bener bahasa Inggrisku nol banget. Sampai satu ketika aku pengen berkomunikasi tapi gak bisa gimana cara ngobrolnya, saking parahnya itu sampai aku berbicara menggunakan bahasa tubuh ya. Itu parah banget waktu itu karena bahasa Inggrisku itu nol banget. Nah, tapi di situ aku mencoba pelan-pelan untuk mengerti menggunakan bahasa Inggris dan praktekkan langsung sama mereka, langsung ngomong. Ketika teman-teman ngerti satu topik tentang bahasa Inggris, nah kemudian coba praktekkan langsung ke mereka, ngobrol langsung. Karena lama-lama ketika teman-teman udah bisa ngeblend dengan native speaker ya, dengan orang-orang yang berbicara menggunakan bahasa Inggris, nanti teman-teman lama-lama akan percaya diri dan ya confident buat ngobrol sama native. Tips yang nomor 3 adalah cobalah mempelajari tata bahasa atau grammar yang kalian pelajari di internet. Contohnya ya, if I have lots of money, I will buy a hostel. Misalnya kayak gitu. Nah, dari situ kan itu grammar pengandaian ya. Nah, di situ teman-teman bisa ganti kata vocabulary-nya dari misalnya if I have lots of money, mungkin teman-teman bisa ganti menjadi if I have kids, I will bring them to America. Nah, itu contohnya kayak gitu. Itu bisa teman-teman ganti, kemudian teman-teman praktekin, cobain terus setiap hari. Nanti lama-lama akan melekat di otak kalian. Jadi vocabulary tersebut itu sifatnya kayak lemari ya. Di lemari itu ada vocab yang udah kalian taruh di situ. Jadi kalau kalian belum
mengetahui vocab tersebut dan belum ditaruh di lemari tersebut, itu otomatis kalian nggak tahu kan apa yang akan kalian bicarakan. Nah itu sama halnya seperti itu. Vocabulary itu udah tersimpan di lemari tersebut, lemarinya itu di otak kalian ya. Nah kalau udah seperti itu, carilah grammar yang lain, kemudian pelajari lagi, terus ganti aja dengan menggunakan vocabulary yang kalian udah hafal dan kalian udah tahu. Nah tips yang nomor 4 adalah rekamlah percakapan, entah itu percakapan orang menggunakan bahasa Inggris atau percakapanmu sendiri, kalimat yang mungkin nggak usah panjang-panjang banget ya, dan itu kalian baru tahu. Rekamlah kalimat tersebut, kemudian setelah kalian rekam, dengerin aja tuh rekamannya, kira-kira bagus nggak ya pronunciation-nya, kurangnya apa sih ketika kalian ngomong itu. Nah nanti improve lagi, kalian rekam lagi, listening lagi, sampai bener-bener kalian kayak ngerasa ini udah pas nih, sama kayak orang Amerika ngomong misalnya, atau sama kayak orang UK ngomong misalnya. Nah itu udah, kalau kalian udah kayak gitu, langsung aja cari topik lain, kalimat lain, kemudian rekam lagi, listening lagi, kayak gitu lagi terus berulang, karena itu akan bener-bener mengasah speaking kalian, kemudian listening kalian. Karena dua hal tersebut yang paling ngebantu ya, dari listening ke speaking. Nah tips yang nomor 5 adalah, dulu ketika aku masih waktu belajar basic banget, nah carilah temen yang mau belajar bareng atau dia juga pengen ngomong pakai bahasa Inggris. Nah sama-sama belajar kan mungkin enak ya, jadi kalian ngobrol aja tuh pakai bahasa Inggris, langsung dipraktekin, cuek aja. Mungkin kalau sama orang-orang ya, udah kalian praktek aja bahasa Inggris, ngomong di situ, nanti lama-lama itu akan ngebangun circle temen gitu yang bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Nah itu coba praktekin, ngomong langsung sama mereka yang mungkin mereka baru belajar bahasa Inggris. Nah itu bisa kalian praktekin ya. Dan juga kalau bisa cari temen yang bahasa Inggrisnya udah jago, mungkin dari situ kalian akan terinspirasi dari kata-kata mereka atau vocabulary-nya yang nggak mengerti. Teman-teman bisa terimprove bahasa Inggrisnya ya setelah ngobrol sama teman-teman yang mungkin lebih jago. Tapi jangan minder ya kalau ngomong sama yang lebih jago, itu buat inspirasi atau acuan kalian pasti bisa lebih jago dari orang tersebut. Jadi ya itu jadikan inspirasi dan acuan aja ya guys. Nah tips yang nomor 6 adalah carilah expat atau bule-bule ya. Biasanya kan banyak tuh tempat-tempat turis area gitu. Cobalah untuk berkomunikasi sama mereka. Mungkin ini pertama kali agak stranger ya, kayak asing gitu, belum kenal. Tapi mungkin kalian bisa menggunakan topik-topik seperti topik pariwisata, atau teman bisa bilang rekomendasi place to visit, kayak tempat-tempat yang menarik ya buat dikunjungin. Nah itu teman bisa cerita tuh pakai bahasa Inggris. Teman-teman yang kalian mengerti ya, yang udah dipelajari, cobain aja praktekin, kayak explain ke mereka tempat-tempat ini loh yang bagus buat dikunjungin, kayak gitu-gitu. Coba kalian latih komunikasi tersebut ya. Nah tips yang nomor 7 adalah gunakan aplikasi handphone atau laptop yang menggunakan bahasa Inggris. Pokoknya ketika pakai HP juga bahasanya jangan pakai bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Inggris. Kemudian pakai laptop juga, laptopnya browser apa segala macem pakai bahasa Inggris, karena itu nanti akan ngebentuk kalian untuk ngelatih menggunakan bahasa Inggris juga ya, dan itu pasti bagus buat ke reading. Nah tips yang nomor 8 adalah cobalah untuk membaca artikel yang kalian suka di dalam bahasa Inggris. Contohnya mungkin teman-teman suka artikel bola, sport, olahraga gitu ya. Nah cobalah buka website yang menggunakan bahasa Inggris, website olahraga. Atau teman-teman mungkin suka masak atau suka lifestyle, nah bukalah artikel-artikel yang menggunakan bahasa Inggris, kemudian cobalah pelajari, baca tiap hari ya. Mungkin kasih target sehari 15 menit atau 20 menit membaca pakai bahasa Inggris. Dari situ teman-teman akan building habit untuk reading menggunakan bahasa Inggris ya, di artikel-artikel website atau majalah yang menggunakan bahasa Inggris yang kalian suka. Mungkin kalau dari semuanya yang sebelumnya teman-teman masih belum ngefek, tips yang ke-9 adalah
carilah lembaga kursusan yang bener-bener langsung teachernya menggunakan bahasa Inggris. Nah, menurut pengalamanku waktu ketika aku belum bisa bahasa Inggris, dan ya satu-satunya cara berarti aku harus ngobrol sama orang-orang native speaker. Nah, aku langsung aja cari lembaga kursusan yang benar-benar native ya, gurunya bule gitu, gurunya orang Amerika, orang UK, orang Australia. Nah, di situ teman-teman pasti akan diajarin menggunakan bahasa Inggris, semuanya dari bahasa Inggris, environmentnya juga harus bahasa Inggris ya, karena itu akan ngebentuk pola kalian untuk tiap hari ngomong pakai bahasa Inggris. Itu menurut aku ngebantu banget. So ya mungkin kalian kalau udah mentok banget, kalau tips yang tadi nggak bisa, nah itu langsung aja cobain ke kursusan yang menggunakan native speaker, karena di situ teman-teman akan mempelajari accent UK ini kayak gini, accent Amerika kayak gini, accent Australia kayak gini, atau mungkin accent orang Prancis atau orang Italia yang menggunakan bahasa Inggris, accentnya juga pasti beda. Mungkin lembaga tersebut akan ngajarin beberapa orang-orang native speaker dari belahan negara dunia ya. Nah, tips yang nomor 10 adalah gunakan daily notes menggunakan bahasa Inggris ya. Tiap kali teman-teman pengen bikin plan, daily plan atau semacam jurnal buat teman sendiri, usahakan latih menggunakan bahasa Inggris karena itu akan ngebentuk writing kalian. Jadi misalnya hari ini plan teman-teman mungkin mau ketemu teman di cafe, terus habis itu teman-teman mau pergi ke restoran, habis dari restoran mungkin teman-teman mau belanja bahan-bahan, jadi itu teman-teman bisa tulis aja tuh, today I'm going to see my friend, after that I'm going to eat at the restaurant, and then after I finish eating at the restaurant I'm going to buy some groceries. Nah, di situ teman-teman bisa langsung praktekin aja, kayak nulis juga pakai bahasa Inggris gitu, buat notes pribadi aja ya. Nah, tips yang nomor 11 adalah jangan hanya mempelajari misalnya speaking atau listening aja, tapi pelajari juga reading sama writing, karena bahasa Inggris itu nggak cuman speaking atau nggak cuman reading ya, jadi semua 4 unsur hal tersebut harus kalian praktekin. Kalau nggak dipraktekin susah guys. Bahasa Inggris itu bukan skill yang kita belajar sehari langsung bisa, karena bahasa Inggris itu ya kita belajar bahasa ada pengulangan-pengulangan. Ketika teman-teman mengulangi hal-hal tersebut, otomatis teman-teman akan mahir ya dalam hal tersebut. Segitu dulu sharing tips cepet ngomong pakai bahasa Inggris. So thank you banget buat yang subscribe, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. So jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.